Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Federico Pardaman Utagalung. NIM saya 40040432565500100 dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan membahas algoritma dan pemrograman tentang perulangan atau looping. Jadi, definisi dari looping. Looping atau perulangan adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Tujuan utamanya adalah menghindari penulisan kode yang sama berulang kali dan mempermudah eksekusi tugas yang berulang. Contoh penjelasannya, misalnya jika kita ingin menampilkan tulisan "Halo Dunia" sebanyak 5 kali, kita bisa menggunakan looping daripada menulis perintah print "Halo Dunia" 5 kali. Jadi kita pakai looping aja biar lebih mudah. Setelah itu ada jenis-jenis dari looping. Yang pertama ada for loop. Itu digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui. Contoh fiturnya for i in range 5 print "Halo Dunia". Yang kedua ada while loop. Itu digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui tapi tergantung pada kondisi tertentu. Contoh fiturnya x sama dengan 0 while x lebih kecil dari 5 titik 2 print "Halo Dunia" x tambah sama dengan 1. Yang ketiga ada do while loop. Nah, pada beberapa bahasa seperti C, Java, melakukan perulangan setidaknya 1 kali lalu mengecek kondisinya. Nah, program Python-nya C int x sama dengan 0 dan seterusnya while x lebih kecil dari 5. Nah, gitu. Habis itu pentingnya looping dalam pemrograman. Looping penting karena memungkinkan program menjalankan tugas berulang secara otomatis, sehingga menghemat waktu dan kode karena tidak perlu menulis perintah berulang-ulang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi program dalam memproses data dalam jumlah banyak. Yang ketiga, mempermudah otomatisasi tugas seperti perhitungan, percetakan, dan pengulangan proses. Dan yang terakhir, mempermudah pemeliharaan kode karena lebih ringkas dan mudah dibaca. Jenis pernyataan loop dalam C++. Perulangan for. Perulangan for adalah jenis loop yang digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya. Struktur ini terdiri dari 3 bagian utama, ada inisialisasi, kondisi, dan increment atau decrement. Contohnya dalam sintaks C++ itu pertama kita tulis C++ disingkat, terus for, terus kita masukin 3 strukturnya itu, yang pertama inisialisasi, kondisi, dan perubahan. Terus perintahnya itu akan diulang. Contohnya C++ for int i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, dan i++. Nanti bawahnya ada count, lebih kecil, Halo Dunia, lebih kecil n. Habis itu penjelasannya, jadi int i itu sama dengan 1, itu adalah inisialisasi variabel awalnya. Dan yang kedua itu ada is lebih kecil sama dengan 5, itu adalah kondisi atau loop berjalan selama kondisi benar. Dan yang tadi i++ nya itu adalah perubahan nilai variabel setiap perulangan. Loop ini akan mencetak Halo Dunia sebanyak 5 kali. Yang kedua ada perulangan while. Perulangan while adalah jenis loop yang digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui dan akan terus berjalan selama kondisi bernilai benar atau true. Nah, di sintaks C++-nya itu
Ntar ada while, kondisi. Nah, itu akan perintahnya akan diulang. Nah, itu adalah contohnya. Nah, penjelasannya itu i sama dengan 1, itu adalah nilai awal variabel. Terus ada while, i lebih kecil sama dengan 5, itu adalah perulangan akan terus dilakukan selama kondisi ini benar. Dan i++ menaikkan nilai i agar loop bisa berhenti saat kondisi salah. Loop ini akan mencetak halo dunia sebanyak 5 kali. Dan yang ketiga ada perulangan do while. Perulangan do while adalah jenis loop yang selalu menjalankan perintah minimal 1 kali karena kondisi diperiksa setelah perintah dijalankan. Nah, itu ada sintaks C++-nya. Do, perintah akan diulang, while kondisi, contohnya itu ada di situ. Nah, penjelasan dari contohnya, bagian do titik-titik itu dijalankan terlebih dahulu. Setelah itu, kondisi while i lebih kecil sama dengan 5 itu diperiksa. Nah, jika kondisinya masih benar, perulangan akan terus berlanjut. Loop ini akan mencetak halo dunia sebanyak 5 kali dan selalu berjalan setidaknya 1 kali, meskipun kondisi awalnya salah. Nah, selanjutnya ada teknik perulangan lanjutan. Loop yang pertama ada loop bersarang. Loop bersarang adalah perulangan di dalam perulangan lain. Setiap kali loop luar berjalan 1 kali, loop dalam akan dijalankan sepenuhnya. Contohnya itu ada sintaks C++-nya, for inisialisasi kondisi perubahan 1, terus for lagi inisialisasi 2, kondisi 2, perubahan 2. Nah, perintah yang diulang di dalam loop luar. Nah, itu adalah ada contohnya, contoh program Python-nya. Nah, penjelasannya adalah loop luar akan mengatur jumlah baris perulangan i. Yang kedua, loop dalam mengatur jumlah ulang di setiap baris. Yang ketiga, total perulangan sama dengan jumlah loop luar dikali jumlah loop dalam. Contoh di atas menghasilkan 6 kali output, 3 kali 2. Selanjutnya ada loop tak terbatas. Nah, loop tak terbatas adalah perulangan yang berjalan tanpa henti karena kondisi selalu bernilai benar atau true dan tidak pernah berhenti secara otomatis. Nah, itu ada sintaks C++-nya, while, true, perintah yang diulang terus-menerus. Nah, jadi tak terbatas, loopnya akan tak terbatas. Nah, itu adalah contoh program C++-nya dari program Python. Nah, penjelasannya, kondisi true adalah benar, selalu benar, sehingga loop tidak akan berhenti. Nah, untuk menghentikan loop biasanya digunakan break, input pengguna atas syarat tertentu di dalam loop. Nah, itu adalah contoh dengan break-nya. Jadi, kalau misal di sini, jadi int i sama dengan 1, nah if i sama dengan 5, break. Nah, itu kalau misalkan i-nya udah sama dengan 5, jadi dia bakal berhenti. Selanjutnya ada pernyataan control loop. Pernyataan control loop digunakan untuk mengatur jalannya perulangan. Apakah akan dilanjutkan, dilewati, atau dihentikan sebelum kondisi selesai. Nah, itu ada kondisi yang pertama ada yang break, continue, atau goto. Yang biasanya yang goto ini jarang digunakan. Nah, break ini yang tadi nih, kalau misalkan kita taruh i-nya di breaknya kita i-nya sama dengan 5, nanti dia bakal berhenti di kalau dia udah 5 kali. Nah, continue ini digunakan untuk melewati satu literasi dan langsung melanjutkan ke perulangan berikutnya. Itu. Contoh dan aplikasinya. Contoh perulangan yang pertama, contoh perulangan sederhananya dari C++ break. Nah, ini adalah contoh program sederhana menggunakan perulangan for untuk menampilkan angka 1 sampai 5. Nah, ini adalah program C++-nya. Penjelasannya itu int i sama dengan 1,
itu yang ini, itu adalah inisialisasi nilai awalnya. Terus ini I lebih kecil sama dengan 5, itu adalah kondisi loop akan berjalan selama I kurang dari atau sama dengan 5. Nah, terus yang ini I plus plus ini untuk menambah nilai I setiap kali loopnya selesai. Nah, ini adalah outputnya, nanti ada angka ke-1, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, dan angka kelima. Terus ada algoritma kompleks menggunakan loop. Nah, contoh ini menunjukkan algoritma menghitung faktorial dari sebuah bilangan menggunakan loop for dalam C++. Nah, nanti kayak gini program C++-nya. Nah, penjelasan algoritmanya, yang pertama, program diminta pengguna memasukkan angka n. Nah, tuh kita diminta masukkan satu angka atau beberapa angka. Yang kedua, nilai awal variabel faktorial ditetapkan menjadi 1. Loop for akan berjalan dari 1 sampai nilai n yang kita tetapin itu. Setiap iterasi mengalihkan faktorial dengan nilai i. Setelah loop selesai, hasil akhir ditampilkan. Contoh outputnya, masukkan angka 5, faktorial dari 5 adalah 120. Nah, algoritma ini termasuk kompleks karena melibatkan perhitungan matematis bertingkat dan loop berulang dengan operasi perkalian beruntun. Konsep dasar yang sering digunakan dalam pemrograman numerik dan rekursif. Mengoptimalkan loop. Nah, mengoptimalkan loop berarti membuat perulangan berjalan lebih cepat dan efisien, baik dalam hal waktu maupun penggunaan memori. Tujuannya agar program tidak melakukan proses berulang yang tidak perlu. Nah, ini adalah contoh cara-cara mengoptimalkan loop dalam pemrograman, termasuk C++. Yang pertama, hindari perhitungan berulang di dalam loop. Pindahkan operasi yang tidak berubah ke luar loop. Nah, itu kita harus pindahin yang tidak berubah keluar loopnya. Nah, itu ada yang kurang efisiennya. Nah, yang lebih efisiennya kayak gitu, kayak yang bawah ini. Yang kedua, gunakan variabel sederhana. Gunakan variabel lokal dan bertipe sesuai kebutuhan, misalnya int daripada long jika cukup. Yang ketiga, gunakan loop yang tepat. Pilih jenis loop sesuai kondisi. Gunakan for jika jumlah iterasi sudah pasti, dan gunakan while jika iterasi tergantung kondisi tertentu. Yang keempat, kurangi akses ke struktur data kompleks. Akses elemen array atau vektor secara langsung, bukan dengan fungsi berat di dalam loop. Nah, yang kelima, gunakan break dan continue secara bijak. Berhenti lebih awal jika sudah ditemukan. Nah, tuh kalau misal nanti udah ditemuin, itu langsung ke break. Jadi dia bakal nggak perlu lanjut nyari lagi. Nah, yang keenam, hindari loop bersarang jika bisa. Gunakan algoritma yang lebih efisien, misalnya pencarian biner daripada pencarian berulang dalam dua loop. Kesimpulannya, optimasi loop membantu program berjalan lebih cepat, menggunakan lebih sedikit sumber daya, menjadi lebih mudah dibaca dan dirawat. Nah, flowchart, loop, dan pola iterasi pada list. Yang pertama, flowchart loop. Flowchart loop menggambarkan alur perulangan dalam suatu program. Bagaimana proses dijalankan berulang selama kondisi masih terpenuhi. Komponen flowchart loop mulai dari start, initialis variabel, misal i sama dengan 1, kondisi, misal i lebih kecil sama dengan 5, proses atau perintah yang diulang, perubahan nilai, misal i sama dengan
i plus 1, kembali ke kondisi dan selesai n. Nah, ini contoh flowchart sederhana dari for loop. Jadi start, terus i sama dengan 5, apakah i lebih kecil dari sama dengan, jadi kita masukin i-nya dulu. Nah, i-nya itu kan 1 kan. Nah, apakah i lebih kecil sama dengan 5, berarti itu harusnya jawabannya iya kan. Nah, kalau misalkan kita i-nya sama dengan misalkan 7 atau 8, maka dia ketidak. Jadi itu langsung selesai. Nah, kalau misal 1, berarti dia apakah i lebih kecil atau sama dengan 5, itu benar. Jadi dia nanti tampilkan i, kemudian i sama dengan i plus 1 sama dengan kembali kembali ke kondisi. Nah, jadi flow tersebut menunjukkan perulangan dari i sama dengan 1 sampai 5. Flowchart loop dan pola literasi pada list. Yang kedua, pola literasi pada list. Pola literasi berarti cara mengakses setiap elemen dalam list atau daftar satu persatu menggunakan loop. Contoh C++-nya ini. Nah, penjelasannya, angka adalah list berisi 5 nilai. For digunakan untuk mengiterasi setiap elemen dari indeks ke 0 hingga ke 4. Program menampilkan semua nilai dalam list. Contohnya iterasi 1, nilai i-nya 0, elemen yang diaksesnya berarti 10. Iterasinya 2, nilai i-nya 1, berarti elemen yang diaksesnya 20, dan seterusnya. Kemudian ada transformasi list baru dari list lama. Transformasi list berarti membuat list baru berdasarkan list yang sudah ada. Biasanya dengan mengubah, memfilter, atau memproses setiap elemen menggunakan loop atau ekspresi tertentu. Nah, ini ada contoh C++-nya. Nah, penjelasannya itu angka underscore lama itu sama dengan list awal berisi 1, 2, 3, 4, 5. Loop for digunakan untuk membaca setiap elemen dari list lama. Yang ketiga, setiap elemen lama dikalikan 2, lalu disimpan di angka underscore barunya. Yang terakhir, hasil akhirnya itu list baru berisi 2, 4, 6, 8, 10. Nah, contoh di tabelnya itu pola literasi transformasi. Jadi kalau misalnya iterasi 1, elemen lamanya 1, operasinya 1 kali 2. Jadi elemen barunya itu dia masukkan 2. Kemudian iterasinya 2, elemen lamanya 2, operasinya 2 kali 2, maka elemen barunya 4. Nah, transformasi seperti ini sering digunakan untuk yang pertama, memodifikasi data. Contohnya, mengubah skala angka, menambah nilai, mengubah satuan. Yang kedua, ada menyaring data. Misalnya hanya ambil elemen genap. Dan yang ketiga, membentuk struktur baru dari list lama. Nah, sekian dari penjelasan tentang perulangan atau loop. Lanjut aja kita ke project dan activity-nya, yaitu kita menggunakan aplikasi Scratch dan Replit. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan program activity 6 untuk yang bagian transformasi list baru dari list lama. Nah, jadi di sini kita udah punya program Scratch-nya. Nah, di sini ada yang pertama ini wajib when green flag click. Terus di sini ada number list A dan number list B. Kemudian di sini kita butuh delete all of number list B dulu. Jadi di sini nanti ini dikosongin. Nah, terus kita set index itu 1. Kemudian kita repeat length of number list A. Nah, jadi panjang dari
number list A ini. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nanti kita bakal add item index dari number list A, kemudian kita kali 2, dan hasilnya di number list B. Nah, jadi yang pertama itu kita nanti ini dikosongin, baru nanti dari list A ini itu programnya akan menjalankan number list A ini dikali 2, kemudian hasilnya nanti di number list B ini. Jadi di sini selanjutnya kita change index by 1. Nah, ini di repeat. Langsung aja kita jalanin programnya. Nah, nih tuh. Jadi misal kalau misal number list pertamanya 4 dikali 2 8. 8 kali 2 16 dan begitu selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke replit. Nah, di replit ini itu kita buat sama kayak activity 6 day scratch ini. Yang ini, sorry. Yang ini kita buat di replit sekarang dengan program Python. Jadi yang pertama itu kita masukin dulu angka A-nya, number of A, itu kita masukin, kita pakai kurung siku. Sorry. Kita pakai kurung siku. Nah, ini kita masukin angkanya, misalkan 2. Misal kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2. Nah, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita tutup kurung siku. Nah, selanjutnya kita enter aja. Lalu kita masukin angka B-nya itu kita kosongin. Angka B, kurung siku, ini kita kosongin. Tutup siku. Nah, ini harus ada sambungannya. Nah, kemudian kita enter lagi 2 kali. Terus kita masukin for angka in angka. For angka in angka. Nah, in angka A. Dan kita titik 2. Kita enter lagi. Terus kita masukin angka B, append, kita append, terus dikali 2. Angka itu dikali 2. Nah, kita tutup kurung. Setelah itu kita enter lagi 2 kali, terus kita print angka A, tutup kurung, sama kita enter lagi, kita print angka B, tutup kurung. Nah, programnya udah selesai. Jadi ini dari perulangan. Jadi transformasi list baru dari list lama. Nah, ini kalau tadi dari program scratch, nah ini kita dari program replit sekarang. Ini kita play aja. Nah, di sini kita play. Nah, di sini name error, name angka. Kita cek dulu, kita ada salah nih. Name error, name angka is not definite. Nah, kita ada salah. Coba kita cek dulu di bagian mana salahnya.
Kayaknya kita salah di bagian. Kayak kita salah di bagian sini deh. Nah, ini tuh kita harus masukin angka A-nya dulu. Nah, baru harusnya udah bisa sih. Nah, udah bisa. Nah, ini jadi di programnya ini kita yang angka A-nya ini kita 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Terus kita angka B, angka B-nya kita append angka A-nya ini kali 2. Jadi hasilnya bakal di angka B. Nah, ini angka B-nya berarti 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10 dan seterusnya. Nah, itu adalah activity activity dari program activity dari Replit tentang transformasi list baru dari list lama. Nah, selanjutnya kita lanjut ke project food delivery service kita dari program. Nanti ada project dari Scratch sama Replit. Yang pertama kita dari Scratch terlebih dahulu. Jadi yang pertama nanti kalau pada saat kita menekan tombol hijau ini, nah dia bakal uh, semua variabel nanti akan diatur ulang. Jadi nanti pizza ordernya dikosongin, valid pizza choice-nya nanti false, continue orderingnya true, valid tip-nya false, sama total price-nya sama nanti hasilnya. Kemudian dia akan mengatakan hello selama 2 detik. Kemudian nanti akan menampilkan menu dan mulai pemesanan. Jadi program dimulai dengan kondisi continue ordering dengan true. Nanti kita ditanya do you want add a pizza, nanti dia bakal jawab, kita bakal jawab yes atau tidak. Nah, kemudian nanti kita disuruh memilih pilihan pizzanya. Nah, setelah itu ntar kalau kita udah memilih pilihan pizzanya, nanti dia akan mengatakan thank you, the price is now, nanti total harganya, kemudian pizza are on the way. Jadi artinya pizzanya akan dikirim. Nah, jadi nanti loop satunya itu menanyakan apakah pengguna ingin mendapatkan pizza, loop 2-nya memastikan nomor pizza yang dipilih benar, terus variabel total price-nya itu menyimpan total harga pesanannya, terus ada variabel tipnya nanti menambahkan uang tip maksimal 25%, dan nanti output akhirnya akan menampilkan total akhir dan ucapan terima kasihnya. Nah, intinya dari program Scratch ini adalah program ini meniru alur pemesanan pizza seperti di Python, hanya saja dibuat dengan blok-blok visual Scratch. Nah, agar lebih mudah dipahami pemula, itu menggunakan loop atau repeat until untuk kontrol alur. Habis itu ada variabel untuk menyimpan pesanan dan harga, dan if else untuk validasi input. Nah, jadi kita jalanin aja programnya. Hello, do you want to add a pizza? Kita jawab yes. What pizza do you want? Nih kita mau pizza yang jenis apa ya? Di pilihannya itu nanti ya bakal ada margarita, calzone, four cheese, pepperoni atau napoli. Uh, kita mau yang pepperoni 4. Nah, do you want to add a pizza? Nah, kita jawab kita mau pesan lagi apa enggak. Jadi kita jawab aja kita mau satu lagi. Jadi kita ke yes. Kita mau lagi, kita pilih yang jenis pizzanya yang four cheese. Misalkan. Terus, nah kalau ini pesanan kita ada 2. Jadi terserah minimal jadi pilihan ada 5 kan. Nah, kalian bisa pilih berapa aja. Jadi kalau misalkan aku mau pilih 2 aja. Jadi
Ini kita jawab no, kita udah nggak mau lagi. Nah, ini nanti akan muncul 20 euro. Nah, what tip do you want to leave? Nah, kita bakal ngasih tip berapa dari 0 sampai 25%. Kita kasih aja 10%. Nah, thank you. The price is now 20 euro. Pizzas are on the way. Nah, kayak gitu. Jadi itu adalah program project dari program project food delivery service dari program Scratch. Nah, selanjutnya kita akan uh, menggunakan program Replit sama seperti itu. Pertama itu kita, nah di sini ada MainPy, jadi nanti sini buat programnya. Nanti yang pertama itu ada inisialisasi data dan variabel. Jadi di sini ada available price, uh, available prices-nya nanti di sini ada margarita, calzone, four cheese, pepperoni, dan napoli. Terus nanti ada pizza order sama total price-nya. Nah, penjelasannya itu available prices-nya ini untuk daftar menu pizza yang tersedianya. Kemudian pizza ordernya ini untuk list kosong untuk menyimpan pesanan pengguna. Jadi ini makanya dikosongin. Kemudian ada total price, ini untuk menyimpan total harga pesanan mulai dari 0. Kemudian nanti pas kita jalanin, dia akan menampilkan menu ke penggunanya. Nah, sini print kita dicetak hello, here is the menu today. Nah, jadi di sini uh, sama for I pizza in enumerate available pizzas print ini itu nanti akan ditampilin di pas kita jalanin programnya. Jadi nanti program akan menyapa pengguna dan menampilkan menu pizza. Kemudian, nah ini fungsi dari enumerate ini digunakan agar setiap pizza diberi nomor urut indeksnya. Misalnya nanti ada 0 margherita, 1 calzone, 2 four cheese, 3 pepperoni, dan 4 napoli. Nah, kemudian proses pemesanannya ini adalah looping. Nah, nanti ada continue ordering, kemudian dan jawabannya nanti kita input. Nanti di input, do you want to add a pizza, yes or no. Nah, di sini penjelasannya nanti program akan bertanya apakah pengguna ingin menambahkan pesanan. Selama jawabannya yes, pengguna bisa terus menambah pizzanya. Jadi kalau misalnya jawabannya no, maka continue ordering. Jadi lanjut pembayaran segala macam. Nah, nanti akan diubah menjadi false dan loopnya akan berhenti. Terus yang selanjutnya ada pemilihan pizza atau validasi input. Nah, di sini if answer yes. Nah, ini tuh pemilihan pizza dan validasi input di bagian sini. Nah, itu penjelasannya itu pengguna itu bakal diminta memilih pizza berdasarkan nomor urutan. Terus program memastikan input adalah angka yang valid. Setelah itu, jika angka di luar daftar menu, muncul pesanan kesalahan. Setelah itu, jika valid, pizzanya ditambahkan ke daftar pizza order dan harganya ditambahkan ke total price. Nah, setelah itu nanti ada try accept. Nah, try accept ini digunakan untuk mencegah error jika pengguna mengetik huruf atau simbol. Nah, kemudian lanjut ke menampilkan hasil pesanan di sini. Tadi yang accept ini di sini nih. Itu buat mencegah error jika penggunanya mengetik huruf atau simbol. Nah, selanjutnya itu ada di penampilan hasil pesanan. Nah, di sini ada print you have ordered for pizza in pizza order. Nah, penjelasannya itu setelah selesai kita memesan ini yang tadi, nah program itu akan menampilkan semua pizza yang dipesan dan total harga sebelum tipnya.
Nah, contoh outputnya nanti ada, misal contoh outputnya nanti kita jalanin aja programnya. Kemudian nanti ada menambahkan tips setelah ditampilkan hasil pesanan. Nah, ini menambahkan tips itu nanti penjelasannya itu program itu meminta pengguna memasukkan presentasi tip dari 0 sampai 20%. Kemudian jika valid, tip dihitung dan ditambahkan ke total price-nya. Kemudian jika tidak valid, muncul pesan kesalahan dan tipnya dibalikan. Terus nanti ada try accept. Nih, try accept failure error. Jadi nanti itu buat mencegah error jika pengguna memasukkan teks. Nah, selanjutnya nanti dia akan menampilkan total akhir dan pesan penutup. Jadi di sini ada print, dia bakal ngecetak thank you the price is now, bla 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 total price-nya, sama ditambah kata-kata pizza are on the way, pizza bakal dijalanin. Nah, di penjelasannya itu program nanti akan menampilkan total harga akhir sama yang tadi nih, pizza are on the way, pizza akan dijalankan. Nah, ringkasan alurnya dari sini itu pertama inisialisasi, yaitu yang pertama inisialisasi menentukan daftar pizza dan variabel awalnya. Yang kedua tampilan menu, nanti ada menunjukkan daftar pizza dengan nomor. Yang ketiga ada pemesanan menggunakan loop while agar bisa pesan lebih dari satu. Kemudian nanti ada validasi, pastikan input pengguna valid. Habis itu ada tampilkan pesanan, dan dia akan menunjukkan pesanan dan total harganya. Kemudian tambahkan tip dan di total akhirnya ini. Nah, kesimpulannya itu program ini bakal ngajarin kita pengguna list untuk menyimpan data, terus pengguna loop while untuk pengulangan pesanan, validasi input menggunakan if dan try accept, dan operasi aritmatika sederhana untuk menghitung harga dan tipnya. Jadi kita jalanin aja programnya. Nah, di sini hello, here is the menu today. Nah, ini ada Margarita sama kayak program ini tadi, program uh, Scratch tadi. Jadi ini kita jawab aja ya, kita samain aja kayak program Scratch-nya. Nah, what pizza do you want? Nah, provide a number. Kita masukin angka 0 sampai 4, kita mau yang mana? Kita kayak samain aja kayak yang di Scratch. Kita masukin pepperoni. Nah, adding pizza arena to order. Do you want to add a pizza? Nah, ini adalah uh, dari looping. Jadi dia bakal ngulang pertanyaannya. Nah, kalau bisa kita jawab yes, berarti dia nanti ngulang lagi. Kalau kita misalnya jawab no, dia akan berhenti dan uh, lanjut ke tampilan hasil pesanan terakhirnya. Nah, kita jawab yes lagi, kita mau lagi, kita add for cheese. Nah, adding for cheese pizza to the order. Jadi do you want to add to pizza? Nah, kita udah pesan 2 aja, jadi kita no. Nah, you have ordered pepperoni and 4 cheese. You have to pay 20 euro. Nah, di sini what tip do you want to leave? Nah, kita kasih tipnya, kita samain 10%. Nah, invalid input, no tip added. Oh, ini kita salah di sini. Pokoknya intinya nanti kayaknya kita salah masukin angkanya. Nanti kalau misalnya kita masukin angkanya benar, jadi nanti dia udah kalkulasiin harganya sama total price-nya ini 20 euro ini sama tip yang bakal kita kasih. Dan sekian penjalanan program dari Replit dan program project saya dari Replit dan Scratch. Sekian dan terima kasih.